전 하루 종일 생각합니다. Halo gengs, welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya. Gimana kabar kalian di sana? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sekaligus membahas film Obsession 2014, di mana film ini akan mengisahkan perjalanan seorang perwira militer yang baru kembali dari medan perang Vietnam. Meskipun dihormati di lingkungan militer dan memiliki istri cantik dari keluarga terpandang, namun ia merasa hampa dalam pernikahannya sehingga satu ketika dirinya bertemu dengan wanita cantik yang merupakan istri bawahannya dan tanpa diduga lama-kelamaan dirinya tertarik kepada wanita tersebut. Begitupun wanita itu. Oke lah, daripada banyak bacot di awal, bagi yang suka dengan channel ini, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Liar Keren. Jika sudah, yuk gaskeun. Yes! 거부의 평야의 영웅 Film berlatar 1969 di Korea. Setelah perang dengan Vietnam, kita diperlihatkannya Kolonel Kim Jin Pyong sedang menghadiri pesta keberhasilan mereka bersama para militer lainnya. Meskipun Kim Jin Pyong tidak suka minum minuman haram, kali ini untuk menghormati sang komandan, dia pun berusaha menghabiskan minuman tersebut. Ketika orang lain sedang asik berpesta, Kim Jin Pyong lebih baik merokok di luar untuk menghindari bermaksiat lebih jauh. Setelah itu, tak lama kemudian ada dua anggotanya keluar dan membicarakan tentang mengenai Kim Jong Pyong yang selalu dipandang tinggi oleh sang komandan, tanpa mengetahui bahwa Kim Jong Pyong mendengarnya. 알았어 갈게. Di kantornya Kolonel Kim Jin Pyong sedang memeriksa data dari Kapten Kyung Wo Jin, anggota yang baru saja dipindahkan menjadi anak buahnya. Di sini, mereka mengobrol mengenai pengalaman Kapten Kyung Wo Jin selama menjadi ajudan Brigjen saat di Vietnam. Kapten Kyung juga sedikit menyinggung tentang istrinya yang kebetulan memiliki tanggal lahir yang sama dengan Kolonel Kim Jin Pyong. Di malam harinya, Kolonel Kim Jin Pyong sudah tiba di rumahnya dan bertemu dengan istrinya yang bernama Lee Suk Jin. Untuk menghangatkan keluarga kecilnya, mereka makan bersama layaknya keluarga pada umumnya. Bahkan setelah itu, mereka adu mekanik di atas ranjang. Setelah cukup puas dengan servisan sang suami yang gagah perkasa, Lee Suk Jin meminta sang suami untuk datang ke rumah sakitnya demi menaikkan citra baiknya. Tak hanya itu, sang istri juga membicarakan bahwa Kapten Kyung telah pindah ke depan rumah mereka dan istrinya tersebut juga sama-sama belum memiliki keturunan. Maka dari itu, sang istri tertarik berteman dengan tetangga barunya tersebut. Ketika sang istri sudah tertidur, Kim Jin Pyong berjalan-jalan di komplek rumah dinasnya dan memutuskan untuk mampir ke rumah Kapten Kyung sekedar melihat-lihat. Saat Kolonel Kim sedang memberikan asap rokok pada burung peliharaan Kapten Kyung, tiba-tiba ada wanita yang menegurnya. Dia adalah istri bawahannya yang bernama Jong Ga-heun. Di sini mereka sempat mengobrol sebentar sebelum akhirnya Jong Ga-heun masuk ke dalam rumahnya. 관사에 사세요? Keesokan harinya, Kolonel Kim sedang memeriksa kesehatannya ke seorang dokter yang bertanggung jawab atas kesehatan sang kolonel dan menjelaskan apa saja yang kemungkinan dialami Kim Jin Pyong. Dia juga sempat menanyakan tentang mimpinya yang mungkin saja didapat dari penyakit yang dialami Kolonel Kim. Di sini Kim Jin Pyong menceritakan bahwa dia bermimpi mengenai perang saat melawan Vietnam. Setelah memeriksa kesehatannya, kini Kolonel Kim mengunjungi rumah sakit istrinya bekerja. Di sana, Lee Suk Jin dan Kolonel Kim sangat dihormati oleh para istri bawahannya, di mana di sana mereka ingin mengabadikan momen itu dengan berfoto. Ternyata istri Kapten Kyung juga turut hadir dan memperkenalkan Jong Ga-heun kepada teman-temannya. Dia juga diperkenalkan kepada sang suami yang tak lain Kolonel Kim Jin Pyong, serta meminta wanita ini untuk ikut bergabung melakukan foto bersama. Meskipun tampaknya para istri tersebut tidak terlalu menyukai Jong Ga-heun. 어머니지. Hey. Kunjungan rumah sakit pun dimulai, di mana Kolonel Kim Jin Pyong cuma bisa mengawasi para istri bawahannya
merawat para pasien yang terluka. Sedangkan di sisi lain, Lee Suk Jin kini sudah semakin akrab dengan Jong Ga Eun karena memiliki nasib yang sama. Ketika mereka asik mengobrol, tak lama kemudian pasien Lee Suk Jin mengajaknya berbincang dengan mengatakan bahwa ia sangat berterima kasih atas kunjungannya ke tempat ini dan meminta membantunya untuk bangun dari tempat tidurnya. Namun, hal yang tak terduga terjadi, pasien tersebut mengambil sebuah pisau yang disimpan di bawah bantalnya. Jong Ga Eun yang melihat itu langsung mencoba menyelamatkan Lee Suk Jin. Akan tetapi, dirinya harus menjadi sandera oleh pasien yang depresi tersebut. Awalnya, Kolonel Kim Jin Pyong mencoba menyelamatkan Jong Ga Eun dengan cara baik-baik tapi tidak berhasil. Akhirnya, Kolonel Kim mengancam bahwa ia akan menembaknya jika melakukan hal yang nekat. Namun, Ga Eun yang sudah terluka akibat goresan pisau itu tetap tenang dan melarang sang kolonel menembak pasien tersebut. Setelahnya, Kolonel Kim mencoba menenangkan pasien itu dengan mengatakan bahwa peperangan sudah berakhir dan tidak akan ada lagi yang terluka ataupun mati. Dikira akan tenang, sang pasien malah mengambil pistol Kolonel Kim mencoba mendiskon umurnya. Akan tetapi, tindakannya berhasil digagalkan meskipun dalam aksi perebutan pistol itu membuat bahu Jong Ga Eun tertembak. Melihat istri bawahannya terluka, Kolonel Kim segera menanyakan keadaannya. Namun, tanpa diduga, Ga Eun justru malah mengkhawatirkan antingnya yang hilang karena kejadian ini. 것 같아요. Kemudian Kolonel Kim membawa sang pasien ke kantornya dan membuat laporan tentang kejadian tersebut. Di waktu yang sama, para istri anggota semakin tidak suka dengan Ga Eun seolah-olah tidak sopan yang mencari perhatian Kolonel Kim. Sementara di sisi lain, Kapten Kyung menghajar habis-habisan pasien itu karena mencoba membunuh istrinya. Kolonel Kim yang tak sengaja lewat pun harus menghentikan aksi Kapten Kyung tersebut dan mengajak Kapten Kyung keluar. Di sana, Kolonel Kim mengatakan bahwa ia berencana untuk mengunjungi Ga Eun yang sedang dirawat. Sang kapten yang sangat menyegani Kolonel Kim tentunya tidak melarangnya, bahkan ia menganggap itu sebuah penghormatan besar baginya. 혹시 가짜로 그러나 해서. Singkatnya, di ruang rawat, Jong Ga Eun sedang bersama seorang wanita yang menyebut dirinya ibu. Di sana, Ga Eun nampak tidak suka dengan kehadiran ibunya itu. Tak berselang lama, Kolonel Kim datang yang membuat ibunya itu segera pergi dari sana. Di sini, Kolonel Kim Jin Pyong menyampaikan maksud dari kedatangannya dan Ga Eun sendiri sangat suka dengan buket bunga yang dibawakan oleh Kolonel Kim. Tetapi, Ga Eun mengeluhkan tidak ada tempat yang dapat digunakan untuk membuat bunganya tidak layu. Dengan segera, Kolonel Kim Jin Pyong pergi untuk mencarikan tempat yang bisa digunakan untuk meletakkan bunga tersebut. Setelah itu, Kolonel Kim juga memberikan makanan kesukaan Jong Ga Eun, bahkan ia juga memberikan antingnya yang sempat hilang dari kejadian sebelumnya. Dan tanpa sungkan, Ga Eun meminta sang kolonel untuk memasangkan anting tersebut. Rasa perhatian sang kolonel kepadanya membuat Ga Eun menjadi sangat tertarik atas tindakan yang dilakukan atasan suaminya itu. Di sore harinya saat Kolonel Kim berada di kantornya, Letnan Choi memberitahu jika pemilik dari loud musik tertangkap oleh pihak kepolisian. Mendengar ucapan ini, Kolonel Kim langsung pergi ke tempat interogasi. Di sana, ia mencoba bernegosiasi kepada anak buahnya untuk melepaskan Presiden Im yang merupakan pemilik loud musik karena dia mengenalnya. Bahkan Kolonel Kim mengungkapkan identitas dari Presiden Im yang dulunya merupakan mantan wakil sersan yang pernah dibinanya. Akhirnya, dengan penuh pertimbangan, Kim Jun-wi selaku anggota yang bertugas untuk mengurus kasus Presiden Im membatalkan laporan dan membebaskannya. Namun sebelum Kolonel Kim Jin Pyong dan Presiden Im keluar, Kim Jun-wi sempat melontarkan perkataan yang membuat sang kolonel tersinggung. Tapi untung saja Kolonel Kim masih bisa menahan kesabarannya. Singkat waktu ketika di rumah, Kolonel Kim mendapat omelan dari sang istri karena ajakan piknik dari Kapten Kyung kepada mereka. Namun, di tengah omelan tersebut, Kim Jin Pyong ternyata sedang terbayang dengan kecantikan Jong Ga Eun. 귀찮아서? Kini, pasutri Kapten Kyung dan Kolonel Kim Jin Pyong akhirnya tiba di lokasi piknik mereka. Mereka membicarakan mengenai sang kolonel
Tapi pembahasan Kapten Kyung tampaknya membuat suasana menjadi sedikit canggung sehingga membuat Kolonel Kim Jin Pyong harus menghentikannya. Untuk menghindari kecanggungan, akhirnya Kapten Kyung pamit untuk mengambil piring di mobil, sedangkan Lee Suk Jin pergi ke kamar mandi meninggalkan Jong Ga-heun dan Kolonel Kim berduaan. Di sana Ga-heun sedikit memberikan perhatian kepada sang kolonel yang membuat Kolonel Kim jadi salah tingkah. Bahkan Ga-heun juga tertarik kepada korek api milik sang kolonel dan dengan segera Kim Jin Pyong menghadiahkannya kepada Ga-heun dengan memasukkan korek tersebut ke dalam dompet milik istri anak buahnya itu. Sang kolonel juga semakin tertarik kepada Jong Ga-heun. Terlihat di waktu pulang, ia sempat mencuri pandang kepadanya. Begitupun juga saat bermain tenis dengan anggota lainnya. Di sana terlihat sekali sang kolonel mulai menyukai Jong Ga-heun, istri anak buahnya tersebut. Beberapa hari kemudian, Kolonel Kim sedang berada di lounge musik milik Presiden Im bersama dengan Kapten Kyung. Mereka menikmati musik di sana sembari mengobrol ringan. Tak lama berselang, ada seseorang yang menghampiri mereka. Dia adalah Hakso, kenalan Kapten Kyung dan Presiden Im yang ternyata juga kenalan lama Kolonel Kim. Akan tetapi, seperti ada yang disembunyikan oleh mereka dari Kolonel Kim Jin Pyong. Di malam harinya diadakannya pesta semua anggota perwira militer. Letnan Chi Chan-woo yang merupakan orang penting turut hadir di sana. Semua orang mencoba mendapatkan hati atasan mereka, tapi Letnan Chi Chan-woo justru tertarik pada Jong Ga-heun dan itu membuat Ga-heun menjadi perbincangan buruk para istri anggota lain keesokan harinya. Karena di pesta itu, Letnan Chi Chan-woo mengajak Ga-heun untuk berdansa. Sebenarnya, Ga-heun sempat menolak ajakan tersebut. Namun Kapten Kyung mengizinkan sang istri dan ini merupakan bagian rencana Kapten Kyung untuk mendapatkan hati sang letnan. Akhirnya dirinya bersedia, terlebih Ga-heun melihat Kolonel Kim cemburu karena sebelumnya ia diperintahkan untuk menyetel musik malah nekat akan bernyanyi. Sehingga Kolonel Kim yang tak kuasa melihat hal itu memilih pergi ke toilet. Dan ternyata Jong Ga-heun datang menghampirinya dengan mengatakan bahwa ia sangat berterima kasih karena ia menyadari tindakannya ingin bernyanyi seolah-olah untuk menghindari Jong Ga-heun untuk berdansa karena sebelumnya ia menolak ajakan tersebut. Singkat cerita, pasangan pasutri ini semakin akrab layaknya teman bermain. Ketika Kapten Kyung memperlihatkan sesuatu ke Lee Suk Jin, disitulah Kim Jin Pyong menulis surat kepada Ga-heun di mana ia mengajaknya untuk bertemu di luar nanti malam. Namun, Jong Ga-heun membalasnya untuk bertemu keesokan harinya di depan gereja. Di sana Jong Ga-heun menyatakan perasaan yang sesungguhnya bahwa memegang tangan kolonel membuatnya berdetak lebih kencang yang menandakan bahwa ia menyukai sang kolonel. Bahkan saat makan bersama dengannya, ia ingin sekali memegang tangan sang kolonel. Mengetahui sang pujaan juga mencintainya, akhirnya Kolonel Kim Jin Pyong adu mekanik dengan begitu liar. Dan Jong Ga-heun nampaknya sangat menyukai servisan dari sang kolonel yang gagah perkasa, kuat dan tahan lama. Keesokan harinya akibat dari servisan Jong Ga-heun yang memuaskan, Kolonel Kim Jin Pyong menjadi tidak fokus di saat dia bekerja. Karena selalu terbayang sosok Jong Ga-heun. Maka dari itu, Kolonel Kim sampai berbuat nekat mengirim Kapten Kyung untuk dinas ke luar negeri agar bisa berduaan dengan Jong Ga-heun. Tak lama berselang, Kapten Kyung langsung mengabari istrinya bahwa ia mendapat perintah dari Kolonel Kim untuk pergi ke luar negeri. Sang kapten yang gila jabatan pun sangat senang saat dirinya akan ditugaskan ke sana tanpa mengetahui maksud tujuan yang sebenarnya. Namun, berbeda halnya dengan Jong Ga-heun, ia menaruh curiga terhadap sang kolonel. Benar saja di malam harinya, Kolonel Kim Jin Pyong langsung mendatangi rumah Jong Ga-heun dengan niat ingin berduaan dengannya. Namun, Jong Ga-heun yang mengetahui perbuatan ini adalah sebuah kesalahan menolak ajakan sang kolonel, sehingga sang kolonel yang galau pun pergi ke lounge musik Presiden Im dan menceritakan bahwa ia sedang galau brutal karena mencintai istri bawahannya yang sekarang menolaknya. Meskipun sang kolonel juga mengetahui perbuatan ini tidak benar, akan tetapi ia merasa tidak mampu hidup tanpanya. Di malam berikutnya, ketika Kolonel Kim sedang galau, ia kedatangan tamu
yang disuruh oleh istrinya untuk memberikan makanan kepada sang kolonel karena hari ini adalah ulang tahunnya. Ternyata Kolonel Kim sangat populer sehingga ia banyak disukai oleh para istri anggota lainnya. Terlihat dua istri bawahannya ini begitu ingin memanjakan sang kolonel. Namun, kolonel yang tidak tertarik dengan mereka memilih masuk ke dalam rumahnya. 주셨으면 지금 좀 데워드릴까요? 저희가 Tak berselang lama, Kolonel Kim Jin Pyong teringat perkataan Kapten Kyung bahwa tanggal lahirnya sama dengan Jong Ga-eun. Maka tak butuh waktu lama, dirinya segera mendatangi rumah Jong Ga-eun sembari membawa makanan pemberian ibu-ibu sebelumnya. Karena ia mengetahui bahwa ulang tahun Jong Ga-eun dan dirinya sama. Tak hanya itu, sang kolonel juga mengungkapkan bahwa dia sedang tidak baik-baik saja di saat Ga-eun tidak mau bertemu dengannya dan menjelaskan bahwa ia tidak mampu hidup tanpanya. Mendengar ucapan ini, akhirnya Jong Ga-eun mempersilahkan masuk untuk makan bersama. Di sana, Ga-eun sangat suka dengan perkataan sang kolonel yang tidak sanggup hidup tanpanya karena dia juga sebenarnya merasakan hal yang sama. Maka setelah makan malam, Jong Ga-eun mengajak sang kolonel untuk pergi ke kamarnya untuk melakukan adu mekanik. Meskipun perbuatan mereka ini sebuah kesalahan, mereka sangat menikmati satu sama lain karena mereka begitu saling mencintai. 이 방에 같이 있는 거. Kini, mereka tidak mempedulikan bahwa tindakannya selama ini sebuah kesalahan. Terlihat mereka mengunjungi lounge musik Presiden Im dan Presiden Im sendiri dengan sengaja mengosongkan tempat itu untuk mereka berduaan. Di sana, Kolonel Kim dan Jong Ga-eun awalnya melakukan dansa bersama, menghabiskan waktu dengan sangat bahagia. Sampai akhirnya, mereka lagi dan lagi adu mekanik dengan begitu liar. Setelah itu, mereka juga pergi ke pantai untuk menikmati momen bahagia mereka. Kemudian Jong Ga-eun mengungkapkan keluh kesahnya selama menjadi istri Kapten Kyung. Ternyata dia merasa terpaksa menikah dengannya dan sama sekali tidak mencintai suaminya tersebut. Beda halnya dengan sang kolonel, ia begitu sangat mencintainya. 유이라고. Singkat waktu di perjalanan pulang, Kim Jin Pyong mendapat kabar bahwa ibu mertua dari Kapten Kyung yang berarti ibu Jong Ga-eun masuk rumah sakit. Akhirnya, Kolonel Kim mengantarkan Ga-eun pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Di sana, mereka tidak lama karena ibu dari Kapten Kyung meminta Ga-eun untuk segera pulang. Wanita parubaya itu mengantarkan kepulangan anak menantu dan atasan putranya tersebut. Sebelum Jong Ga-eun benar-benar pergi, dia sempat menghentikan menantunya itu. Ternyata ibu mertua ini telah mencurigai hubungan Ga-eun dengan sang kolonel dan mengatakan kecurigaannya. Tetapi bukannya marah, dia justru malah menyerahkan semua keputusannya kepada Jong Ga-eun karena dia merasa bersalah telah menikahkan Ga-eun dengan putranya yang bukan pria baik-baik. 결혼하게 한 거. 어머니. Di perjalanan pulang, Jong Ga-eun menceritakan apa yang telah dikatakan oleh ibu mertuanya. Dia juga menjelaskan bahwa Ga-eun benar-benar mencintai Kolonel Kim Jin Pyong, namun dia merasa bingung apa yang harus dilakukan atas perasaannya tersebut. Di malam itu, sebelum mereka berpisah, Jong Ga-eun akhirnya menyampaikan keinginannya untuk tidak lagi bertemu dengan sang kolonel. Dia akan berusaha melupakan semua kenangan indah ini dan berharap sang kolonel juga melakukan hal yang sama. Sehingga Kolonel Kim Jin Pyong yang tidak tahu harus bagaimanapun, dia memilih menyibukkan diri, tetapi bukannya membaik. Kim Jin Pyong malah semakin tambah gelisah, bahkan dia sampai tega mengabaikan Lee Suk Jin. 이때껏 말했잖아요. Singkat cerita, Kim Jin Pyong dikejutkan bahwa dia mendapat kenaikan jabatan menjadi letjen, dan di perayaan itu, ia juga mendapat kabar dari istrinya bahwa Lee Suk Jin sedang mengandung. Namun, berita ini sama sekali tidak membuatnya senang karena ia masih berlarut dalam kesedihan. Bahkan, karena dia sudah tidak tahan lagi, Kim Jin Pyong nekat untuk menanyakan mengapa Jong Ga-eun meninggalkannya. 나를 왜 버리는 거냐고! 취하신 것 같은데 아파요. Akibat kejadian inilah, Letjen Kim pun ditugaskan untuk dinas di Vietnam sampai situasinya mulai kondusif kembali. Namun sebelum dirinya pergi, Letjen Kim mendatangi Jong Ga-eun untuk yang terakhir kalinya. Di sana ia menanyakan apakah dia benar-benar ingin memutus hubungan dengannya. Apakah Jong Ga-eun sudah tidak ingin lagi bertemu dengannya? Dengan sangat jelas, tanpa ada keraguan sedikit pun, Jong Ga-eun menjawab bahwa dia benar-benar ingin menyudahi perbuatannya. Mendengar ucapan yang menyakitkan ini, Kim Jin Pyong menyampaikan bahwa ia merasa tersiksa
tidak nafsu makan, sakit hati, sehingga Legend Kim pun nekat menembak hatinya yang sedang terluka itu, yang membuat dirinya mau dari tempat. Dan film pun tamat.